Baik pemirsa, kembali lagi di Mutiara Iman UB TV. Jadi untuk segmen yang terakhir nih Bapak, bagaimana keterkaitan antara zakat syar'i dalam prakteknya? Silahkan. Baik, saya akan jawab itu ya. Jadi sebagaimana yang saya ulas dalam segmen pertama dan segmen kedua tadi gitu ya, bahwa khusus zakat itu adalah hukumnya wajib, dan yang membedakan antara zakat dengan menafkahkan mengeluarkan harta benda dengan yang lain, perbedaan antara zakat dengan infak dan sedekah itu terletak pada adanya ketentuan-ketentuan yang secara syar'i sudah termaktub baik di dalam Islamic law maupun Islamic jurisprudence gitu ya. Makanya dalam konteks kaedahnya, zakat itu adalah hakun muqaddarun. Hakun muqaddarun itu adalah haknya sudah ditentukan. Dan kemudian hakun muqaddarun yajibu bimalin muayyinatin. Jadi kadarnya sudah ditentukan, yajibu artinya hukumnya wajib. Kemudian mal al muayyanah adalah hartanya pun juga ditentukan. Jadi konteks kaedahnya ini yang sudah masyhur itu adalah hakun muqaddarun yajibu bimalin muayyinatin, dengan harta yang sudah ditentukan. Artinya misalnya begini, dalam konteks zakat terhadap hewan. Jadi hewan yang wajib dizakati itu adalah sudah jelas di dalam Islamic jurisprudence, yaitu misalnya unta. Kalau hewan itu unta, kemudian kuda, kerbau, sapi gitu ya, dan kambing. Jadi kalau kita punya burung, punya ayam, itu tidak wajib begitu. Kemudian unta misalnya, ada nisab. Nisabnya itu unta itu minimal, kalau kita sudah punya 5 unta, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Kalau sapi, kita punya 30, sapi 30, kuda 30, kerbau juga 30 sama, kan ini sejenis. Itu punya 30, itu sudah wajib kita mengeluarkan zakat karena sudah mencapai 1 nisab. Dan kemudian kambing, biri-biri, kibas dan sejenisnya ini batas minimal kita punya 40 ekor. Maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian dalam tatanan normatif, misalnya di peraturan Menteri Agama, kemudian di penetapan dan peraturan Basnas gitu, itu sudah ditentukan kewajiban bagi kita yang memiliki hewan-hewan ternak ini. Itu sudah, kalau misalnya punya unta 5 sampai 10, itu berapa, itu sudah jelas tertera, kita tinggal membaca secara rinci di sana. Kemudian misalnya harta pertanian gitu ya. Harta pertanian itu biasanya kita pahami dengan pertanian-pertanian yang berkaitan dengan makanan pokok gitu. Kalau buah-buahan itu anggur dan kurma gitu ya. Ya, kalau bidang pertanian seperti jagung, padi dan sebagainya gitu ya. Itu juga di dalam bahasa klasik itu nisabnya itu adalah 300 wasa. Sab 300. Di dalam konteks fikih modern itu sudah ditentukan sekitar 652 kilogram. Itu artinya kalau kita panen dan mencapai sebanyak itu 652 kilogram itu misalnya padi gitu ya, itu sudah wajib kita mengeluarkan zakat. Kemudian zakat di konteks modern ini, walaupun di fikih klasik juga tidak disebutkan, dalam fikih kontemporer gitu, di doktrin-doktrin ulama, kemudian di keputusan-keputusan menteri dan Basnas itu juga menyangkut zakat penghasilan dan profesi. Secara umum memang ini ditimbang dengan emas, kadar emas, yaitu sebanyak 85 gram emas gitu loh. Jadi kalau kita berpenghasilan
kalau kita berpenghasilan dalam 1 tahun mencapai 85 gram emas itu misalnya, ya tinggal mengalihkan gitu loh. Tinggal mengalihkan, kalau harga emas sekarang misalnya 500, berarti kalikan 85 berapa jumlahnya begitu. Maka penghasilan kita baik berdasarkan gaji tetap maupun gaji profesi yang tidak tetap seperti gaji penghasilan pengacara, notaris itu kan tidak ada gaji tetap bulanan gitu loh. Beda dengan PNS dan lain sebagainya, itu yang karyawan perusahaan yang memiliki gaji tetap bulanan. Berarti kalau sudah mencapai setara dengan emas 85 gram dalam 1 tahun ya, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Selain itu juga ada zakat-zakat yang dalam fikih kontemporer itu ada zakat pertambangan, kemudian ada zakat perniagaan, ada zakat perdagangan dan sebagainya. Ini sudah sudah masyhur kita pahami dalam beberapa literatur tentang ulasan-ulasan ini. Gitu ya. Hanya saja yang menjadi persoalan dalam konteks modern ini adalah apakah kemudian seseorang yang mengeluarkan zakat itu apakah ketika kita mengeluarkan zakat mal misalnya dalam 1 tahun, apakah itu adalah dalam konteks penghasilan yang bersih atau penghasilan yang tidak bersih? Kita dalam hidup kan karena memang banyak kebutuhan, dan kita biasanya di zaman modern ini kita selalu mengambil kredit mobil, kredit rumah, kredit dan lain-lain begitu ya. Dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan hari ini ada 2 pendapat gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa penghasilan ini adalah penghasilan kotor. Penghasilan kotor artinya belum dikurangi oleh kewajiban kita terhadap pihak ketiga. Jadi misalnya gaji kita 1 bulan 6 juta misalnya kali 12 misalnya, ya sudah, itu wajib hukumnya sudah dikeluarkan sekalipun kita memiliki hutang ke bank. Pendapat yang kedua itu adalah soal kewajiban kita mengeluarkan zakat penghasilan ini, zakat penghasilan dan profesi ini dikurangi oleh kewajiban kita terhadap pihak ketiga gitu. Misalnya kita punya hutang, maka yang wajib disakati itu adalah penghasilan setelah dikurangi hutang gitu. Setelah dikurangi hutang ini berarti misalnya kita punya penghasilan per bulan misalnya 5 juta, berarti kan 1 tahun 60 juta gitu ya. Berarti bukan 60 jutanya itu yang wajib. Iya. Sehingga kalau misalnya kita punya kewajiban hutang dan setelah kita membayar hutang itu kemudian tidak mencapai 1 nisab, maka kita tidak wajib zakat, begitu loh. Jadi ada 2 pendapat ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa dalam konteks pajak penghasilan ini memang masih terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa pajak penghasilan itu adalah kotor, seberapapun penghasilan kita tanpa dikurangi oleh hutang dan kewajiban kita pada yang lain gitu loh. Sementara pendapat yang kedua ini adalah pendapatan bersih. Artinya pendapatan kita ini setelah dikurangi kewajiban hutang kita gitu ya. Terus yang menarik juga hari ini adalah soal zakat yang berbentuk badan hukum. Jadi karena secara normatif di peraturan perundang-undangan kita itu menyangkut soal perseorangan. Kalau kita mengacu pada pasal 1 di situ ya, pasal 1 di undang-undang pengelolaan zakat, di situ ada seseorang dan badan hukum. Jadi di dalam subjek hukum itu ada subjek perseorangan dan ada subjek badan hukum gitu. Dan ini dalam konteks fikih modern maupun dalam konteks tata peraturan perundang-undangan kita itu sama-sama memiliki kewajiban untuk membayar zakat gitu loh. Dan hitung-hitungannya
nanti bisa dikonsultasikan kepada, kalau ini badan hukum, misalnya perusahaan, CV dan sebagainya, nanti bisa dibicarakan dengan akuntannya gitu loh. Karena kita di dalam kehidupan ini, selain kita juga punya kewajiban mengeluarkan zakat, artinya dia adalah dalam rangka membersihkan harta kita. Di dalam konteks kita hidup bernegara juga ada kewajiban kita membayar pajak gitu. Jadi di dalam konteks ini sebenarnya baik pajak maupun zakat sebenarnya konteksnya itu sama-sama bagaimana kesejahteraan sosial itu bisa tercapai. Artinya zakat itu bertujuan untuk membersihkan harta benda. Artinya bahwa harta yang kita peroleh bukan semata-mata hak kita seluruhnya, tapi ada hak yang harus kita keluarkan sehingga ya untuk orang lain, sehingga harta kita menjadi bersih gitu loh. Artinya setiap orang yang punya penghasilan jangan mentang-mentang ini untuk saya sendiri, untuk kehidupan kita, tapi di situ ada fakir miskin, ada ibnu sabil, ada yang alaf, ada yang orang-orang bangkrut yang terlilit utang, ada ibnu sabil dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah gitu ya. Tapi kemudian yang menjadi persoalan begitu ya, apakah yang dimaksud dengan tujuan zakat yang disebut dengan mensucikan harta benda ini, apakah harta yang awalnya haram diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal, maksudnya apakah dengan membayar zakat kemudian harta itu menjadi bersih? Bukan begitu ya. Artinya bahwa zakat yang diwajibkan kepada seseorang itu hartanya diperoleh atas dasar rizki yang halal. Kalau kita misalnya mendapatkan dari korupsi, maka sekalipun membayar zakat kita tidak bisa kemudian harta yang diperoleh itu menjadi suci. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Jadi pemirsa jangan lupa untuk berzakat, berinfak dan juga bersedekah, karena dalam harta kita ada hak orang lain, begitu ya Bapak. Masya Allah, pembahasan yang luar biasa sekali. Tetapi pemirsa Mutiara Iman, kita sampailah di penghujung acara kita. Terima kasih Bapak Dr. Faktur Rahman, SHM Hum, atas wawasan dan juga ilmu baru yang sangat luar biasa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pemirsa setia Mutiara Iman. Saya dan juga segenap tim yang bertugas mengucapkan permohon maaf apabila dalam tayangan ini terdapat kesalahan dan juga khilafan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.